Waspada, modus bisnis segitiga berkedok MLM yang marak menjerat remaja di Jogja. Halo, kenalin, aku Dino. Aku merantau di Jogja. Kenapa banyak anak muda yang rela meninggalkan rumah demi pekerjaan impian, tetapi malah berakhir kehilangan uang atau bahkan tidak bisa pulang? Miris. Jadi fenomena ini saya akan membahas yang harus benar-benar diketahui oleh banyak orang, terutama kalian yang baru merantau, apalagi mahasiswa. Ini, dengerin ya. Jadi fenomena ini terjadi itu ada banyak contohnya, yaitu lowongan kerja dengan gaji besar tanpa syarat, mengajak teman atau saudara. Setelah datang, HP dipegang atau komunikasi dibatasi. Korban dipaksa membeli paket mahal atau disuruh meminta uang kepada orang tua dengan alasan berbohong. Ada korban yang merasa tidak bebas meninggalkan tempat sampai target tertentu tercapai. Nah, kali ini kita akan bahas yang pertama, apa itu MLM. MLM itu ada yang legal, ada yang ilegal. Jadi kalau yang legal itu ada produknya. Produknya itu nyata. Ada izin usahanya, penghasilan berasal dari penjualan produk. Lalu yang terakhir, perekrutan bukan sumber utama keuntungan. Jadi fokusnya bukan ke perekrutan, tapi ke hasil penjualan produknya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di dalam bisnis MLM itu ada skema piramida atau bisnis segitiga. Nah, bagi kalian yang belum tahu, kalau bisnis segitiga itu ciri-cirinya kayak gini. Yang satu, fokus merekrut anggota, jadi benar-benar gimana caranya bisa mengajak orang lain untuk join ke bisnis ini. Lalu harus membeli paket yang mahal. Jadi untuk paketnya itu biasanya, karena aku pernah mau benar-benar join di MLM, makanya aku share ini biar kalian nggak ikut kecemplung ya guys. Jadi ada paket yang harganya 200.000, 500.000, 1 juta. Itu yang pernah aku alamin. Jadi nanti ada jenis-jenisnya, ada yang emas, perunggu, perak kayak gitu. Kalau mau yang istimewa ya yang emas itu, yang ikutnya join bisnis ini dengan syarat untuk deposit sebesar 1 juta rupiah, seperti itu. Terus nanti ada ciri-cirinya, yang selanjutnya adalah bonus dari anggota baru. Jadi ketika kita nanti deposit misalkan yang 1 juta itu kita harus fokus nyari temen, cari mangsa sebanyak-banyaknya karena keuntungannya itu dari situ. Terus produk hanya formalitas. Jadi ciri-cirinya akan disampaikan oleh leader untuk produknya, tapi itu hanya formalitas, tidak dipakai sama sekali. Dan yang terakhir itu ciri-cirinya adalah dijanjikan cepat kaya. Dan asal kalian tahu, kalau aku yang dulu pernah alami adalah aku datang diajak teman itu ke taman. Di situ ada banyak orang yang udah berkumpul dan mau dijelaskan oleh leadernya tentang bagaimana cara kerja si bisnis ini. Nah, nanti terakhirnya adalah si leader ini akan menceritakan bahwa temannya ada yang sudah sampai ke luar negeri, naik kapal pesiar, punya mobil, punya rumah mewah, seperti itu ya guys. Itu ciri-cirinya. Modus yang sering dipakai itu lowongan kerja palsu, seminar motivasi. Nah, ini nih yang sering terjadi di Jogja. Kadang itu ada seminar motivasi yang tertutup. Jadi nanti modusnya adalah ke sebuah hall atau
di hotel itu nanti dikumpulin jadi satu. Ketika nanti dikumpulin jadi satu, itu alat komunikasinya disita. Nah, ketika seminar sudah selesai, HP-nya itu bakal dikembaliin dengan syarat, biasanya suruh transfer, minta ke orang tua senilai yang leader mau. Kalau enggak, nanti enggak bisa dikembalikan HP-nya. Seperti itu modusnya biasanya. Terus diiming-imingi jadi pengusaha muda, flexing mobil dan uang. Ya itu tadi, kalau aku itu dipamerin di udah pernah ada yang keluar negeri, naik kapal pesiar, sudah punya mobil gitu. Testimoninya palsu dan mereka itu menjelaskannya dengan percaya diri. Jadi dari akunya pun ikut percaya kalau itu orang-orang yang sukses di usia muda. Padahal ternyata dia cuman bohong. Terus ada tekanan psikologis. Terus, nah, tekanan psikologisnya itu kalau misalkan kita udah join atau kita mau join terus nanti berhenti di tengah jalan, itu diiming-imingi kita bakal jadi orang yang gagal, nggak sukses kalau kita sampai keluar, nggak ngelanjutin, nggak cari orang. Jadi kita benar-benar kalau udah join harus cari orang loh. Jadi mereka itu menjelaskan berkali-kali, ditekankan pada psikologis kita bahwa kalau keluar berarti gagal, gitu ya teman-teman. Terus yang terakhir adalah orang tua kamu tidak mendukung kesuksesanmu. Jadi nanti di brainwash, dikumpulin jadi satu. Gimana caranya menjadi pengusaha, menjadi orang sukses di usia muda. Orang tuamu itu tidak menunjang kesuksesanmu. Dan itu ditekankan berkali-kali, menjadikan otak kita itu kosong dan berisikan oh ya, oh ya, oh ya, seperti itu terus. Jadi hati-hati kalian yang ngikutin seminar. Kenapa remaja mudah terjebak? Nah, perlu diketahui leader-leader untuk bisnis MLM itu yang nipu, yang ilegal, itu target utamanya adalah remaja. Karena fase di remaja itu kan terombang-ambing. Nah, mereka itu pengen sukses cepat. Jadi pengen gimana caranya di usia muda punya semua yang dia inginkan. Terus selain itu, selain dari ingin cepat sukses, remaja itu sulit cari kerja. Kadang pilih-pilih kayak gitu ya kalau anak muda. Terus kurang pengalaman, jadi pengennya yang sedikit kerja banyak maunya gitu gampangnya. Terus takut mengecewakan teman, tergiur dan kebebasan finansial. Itu kenapa remaja yang jadi sasaran utamanya. Tanda-tanda harus curiga itu jika ada yang mengatakan tidak perlu berpengalaman, gaji puluhan juta, rahasia bisnis, harus bayar dulu, jangan bilang orang tua, ajak teman sebanyak-banyaknya, kalau tidak ikut berarti tidak punya mimpi. Jadi kalian harus ingat ini ya, ketika ada orang atau ada lowongan yang menjelaskan dari salah satu poin ini, kalau kerjanya instan terus diimimi gaji gede, itu nggak masuk akal. Nah, kalau yang ini solusinya biar tidak jadi korban, itu aku akan ngasih tips ke kalian ya. Jadi yang pertama, cari informasi perusahaan legal atau tidak legalnya. Jadi aku pernah mau daftar lowongan, dan itu lowongannya ternyata MLM yang ilegal, ada di Jogja, kantornya pun masih berdiri. Itu KTP-nya ditahan sebelum ada korban. Jadi kita harus cari mangsa sampai dapat
Kalau belum nanti KTP-nya belum dikembalikan. Gitu ya, guys. Hati-hati banget. Jadi kalian harus cari informasi yang sebanyak-banyaknya. Tuh, cek legalitas, jangan transfer uang. Jadi kalau kalian mau kerja jangan sekali-sekali transfer uang. Jadi kalau untuk daftar kerja semuanya itu gratis. Ya, kalau misalkan suruh transfer 500, 1 juta itu jangan pernah mau. Jangan mudah menyerahkan KTP. Karena ini kejadian diserahkan KTP-nya nggak balik sebelum kalian dapat mangsa. Jadi kalian harus hati-hati banget. Jangan datang sendirian. Kalau misalkan kalian yang benar-benar polos, baru datang khususnya ke Jogja, itu kalau mau daftar kerja mending ditemani sama temen. Itu ya, itu lebih enak. Terus selalu beritahu keluarga lokasi. Jadi kalian kalau mau daftar kerja itu bilang mau daftar di mana. Seperti itu. Tolak jika dipaksa. Jadi kalau kalian dipaksa dalam hal apapun di dalam mendaftar pekerjaan, mending kalian nggak usah. Terus percaya insting jika merasa ada yang tidak beres. Kalau misalkan sekiranya udah nggak beres, mending kalian mundur dan pulang daripada nanti kalian yang jadi korban. Itu. Nah, aku mau sedikit cerita. Jadi kalau misalkan untuk MLM itu yang parah itu di Jogja pernah dengar cerita bahwa si korban ini rata-rata perantauan dan mahasiswa baru. Itu diajak ke hotel, di ballroom, di hall seperti itu. Terus nanti seminar, setelah itu mereka itu disekap. HP-nya diminta, disuruh berbohong kepada orang tua, ada keperluan, ada kepentingan mendesak, disuruh transfer sebanyak ada yang 1 juta, 10 juta, 15 juta. Dan itu nanti dia disekap berhari-hari di hotel sebelum orang tuanya transfer, dia nggak bakal dilepas. Itu, jadi kalian harus ingat-ingat. Nah, jika sudah terlanjur masuk, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama kita hubungi keluarga dan keluar dari lokasi jika memungkinkan. Simpan bukti chat dan transfer. Jadi kalian kalau ada punya bukti chat transfer itu kalian jangan pernah hapus karena sebagai bukti. Gitu ya guys. Terus laporkan kepada pihak berwajib bila ada dugaan penipuan, penyekapan, pemaksaan dan tindak pidana lainnya seperti itu. Jadi kesimpulannya tidak ada jalan pintas menuju kaya. Bisnis yang sehat dibangun dari produk, kerja keras, dan kepercayaan pelanggan, bukan dari menipu atau merekrut tanpa henti. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke teman dan keluarga kalian agar orang yang di luar sana terhindar dari modus penipuan berkedok bisnis. Seperti itu, cukup dari saya. Terima kasih teman-teman. See you.